Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa untuk beribadah bersama-sama lewat siaran Zoom atau media Zoom pada malam hari ini. Nah, malam hari ini sebelum kita masuk dalam firman, izinkan saya untuk kita bersama-sama masuk di dalam doa, supaya apa yang hari ini kita pelajari bersama-sama memberikan kepada kita banyak pengertian dan hikmat Tuhan ada atas setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami agungkan, kami tinggikan di dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan atas setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami agungkan, kami tinggikan di dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama, kami datang, kami beribadah, kami memuji, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini kami persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami memberi yang terbaik lewat ibadah kami ini. Biar nama Tuhan terus ditinggikan dan diagungkan lewat setiap ibadah-ibadah kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan belajar bersama-sama untuk mendengar pengajaran firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan setiap firman yang kami pelajari, yang kami terima, memberikan kami kekuatan, memberikan kami tuntunan, pengertian Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadilah Tuhan apa yang Tuhan mau dalam diri kami, Tuhan, bukan apa yang kami mau. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada sampai hari ini, kami dipanggil, dipercayakan untuk menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Itu semua karena tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan berikan adalah bagian dari apa yang kami harus kerjakan. Terima kasih Bapak, kami buka Tuhan sesi pengajaran firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati setiap kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas, namun hamba percaya Tuhan setiap firman yang disampaikan adalah firman yang berkuasa dan yang tidak terbatas. Puji nama-Mu kekal selamanya, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat malam, salam hormat saya buat Bapak Ibu dan salam kenal sekaligus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Nama saya Dedi Kurniawan, saya tinggal di BSD. Saudara, saya belum lama mengembalakan jemaat, kurang lebih 2 tahun, dan sedang ada perintisan baru juga di daerah Karawaci. Dan apa yang Tuhan percayakan bagi saya saat ini adalah semata-mata bukan karena hebat dan gagahnya saya, tapi semata-mata karena Tuhan begitu baik, begitu mempercayai saya untuk saya melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Baik, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu iman yang berkualitas, saudaraku ya. Dengan tema iman yang berkualitas. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari kisah seorang wanita pendarahan yang 12 tahun ya, mengalami sakit pendarahan ini. Baik, kita akan lihat slide yang kedua, saudara. Apa artinya itu iman yang berkualitas? Ini sebuah pertanyaan buat kita semua, sekaligus juga perenungan. Ini sepertinya ada gangguan ya di tempat saya ini. Oke, apa artinya iman yang berkualitas? Kita akan lihat bersama-sama, ini adalah definisi daripada iman yang berkualitas. Jadi, iman yang berkualitas adalah iman yang berasaskan dan berdiri dalam pengenalan akan Allah secara benar, tidak goyah, sehingga setiap orang yang percaya memiliki kekuatan. Walaupun, maaf nih Bapak Ibu ya, agak sedikit ada seperti gangguan apa ini. Sebentar. Memiliki kekuatan walaupun harus menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan di kehidupan kita untuk tetap bersandar padanya. Nah, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Markus pasal yang ke-25. Markus pasal yang ke-25. Markus pasal 25, pasal 5, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Di laptop saya kadang muncul, kadang hilang nih Bapak Ibu. Saya baca lewat Alkitab saja ya Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan.
Ini apa namanya, di YouTube kan suka kelihatan, suka tidak kelihatan. Iya, iya. Apakah PPT-nya bisa di-share aja biar kita bantu untuk share-nya? Mungkin sinyalnya Bapak kayaknya ya. Share-nya ke mana nih, Bu? Saya lewat mana Share-nya ke kirimnya? Pak Daniel aja kan langsung Pak Daniel kirim ke saya ya, Pak Daniel ya. Oh, begitu ya? Daniel, ya Siap, gimana siap, ya? siap. Ya silakan Pak. Ya kirim sekarang. Jadi maaf ya teman-teman semua yang ada di live dan bersama kami di Ya, sini. baik, saya akan Berhubung coba ada kirim. gangguan ya, kita sedang memperbaikinya. Diharap untuk bersabar supaya Anda nanti bisa melihat PPT-nya lebih jelas ya. Sebentar ya. Saya kirim lewat email ya, Pak? Enggak, terserah ke Pak Daniel, dari Pak Daniel nanti kirim ke kita. WA saja Pak Denny, lebih gampang saya. Lebih WA, cepat di WA. WA. Oh iya, sebentar ya. Ya. Ya, Ini pesan Tuhan sangat luar biasa hari ini teman-teman. Pasti kita akan diberkati ya. Jadi kita tetap bersabar untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sabar ya teman-teman ya, puji nama Tuhan. Kita akan bersabar sebentar. sebentar ya Pak Bu ya, mohon maaf ini. Iya, nggak apa-apa, Mohon maaf, mohon nggak maaf. apa-apa. Iya, Atau harus lewat PPT ya Bu ya? iya. Yang tadi Bapak itu PDF boleh, PPT boleh, PDF juga boleh. Ya, baik. Ya, silakan Pak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang ikut live bersama kami, Ya, saya sudah kirim ya Bu berharap. kepada Daniel ya Bu ya. Ya, oke, saya tunggu Ya, ya. baik. Ya, tinggal Pak Daniel kirim ke saya dan langsung saya ini. Iya, Pak Daniel. Sebentar ya. Bersabar teman-temanku yang dikasih dalam Tuhan. Mungkin Bapak bisa sampaikan sesuatu dulu sebelum ini, biar teman-teman bisa dapat berkat juga. Oke, udah dapat. Sebentar ya. Oke, Pak Dedi sekarang tolong prosesnya. Pendeta Dedi tolong di Oh iya. ya. Oh iya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang iman ya. Jadi iman yang berkualitas itu tentunya hari ini kita akan belajar yang seperti apa gitu. Nah, kenapa saya membahas tentang iman yang berkualitas? Karena saya melihat hari-hari ini tidak sedikit orang Kristen ya Bapak Ibu seringkali menyerah ya, seringkali putus asa, seringkali nggak tahu apa yang dia harus perbuat ketika dia menghadapi tantangan pergumulan masalah ya, pergumulan tantangan masalah yang silih berganti datang di dalam kehidupannya. Seringkali membuat anak-anak Tuhan itu kecewa. Seringkali membuat anak-anak Tuhan itu ya tidak sedikit maksudnya ya, yang akhirnya mereka lupa bahwa kita punya Tuhan yang hebat, bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar di tengah-tengah persoalan pergumulan kita yang sekalipun ya mungkin sulit buat kita menghadapinya begitu. Nah, malam hari ini kita akan belajar seperti apa seorang yang mengalami pertolongan Tuhan lewat imannya dan akhirnya dia bisa menemukan jalan yang terbaik ya, solusi di tengah-tengah setiap pergumulan dia temukan di dalam Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali ya. Situasi keadaan zaman yang berkaitan dengan segala bidang aspek kehidupan hari ini banyak tidak hanya membuat orang-orang Kristen khawatir, tetapi juga membuat mereka juga merasa saatnya sekarang inilah ya apa yang terjadi dengan keadaan
ya, baik di ekonomi, baik itu dengan hal-hal yang lain, ya. Ini menjadi sebuah pembuktian bahwa di tengah-tengah setiap krisis, di tengah-tengah setiap goncangan, kita tetap berdiri, bertahan kuat di tengah iman kita. Nah, inilah yang harusnya kita bisa tunjukkan ya kepada saudara-saudara kita, bahkan kepada dunia ini, bahwa anak Tuhan punya perbedaan. Gitu. Jadi tidak ketika ada masalah, mereka putus asa, kemudian mereka tidak lagi ibadah, mereka tinggalkan Tuhan, mereka hidup di dalam kepahitan, kekecewaan, kadang-kadang juga tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan ya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia tetap terus ada bersama dengan kita. Ya, jadi inilah malam hari ini kita akan pelajari dari kisah seorang wanita pendarahan yang 12 tahun lamanya dia menderita pendarahan ya. Nah, kita akan belajar tentunya. Apakah PowerPoint sudah bisa, Bu? Coba sudah kayak bisa, gini ya Pak? Iya, betul, Bu. Seperti ini ya Iya, munculnya oke. ya. Oh ya, Iya, berarti mungkin ada Bapak ini nih. kirimnya yang salah ya, bukan yang seperti yang Bapak tadi kasih. Iya, tapi yang ya sebenarnya sama sih, Bu. Ini, Bu. Iya, coba Yang nextnya Kalau bisa nggak? PPTX dia nggak pecah, Bu. Kalau PDF dia pecah, ngeblur dia. Bagaimana kalau Oke. PPT? Coba PPT Kalau Pak, kalau yang ini, Pak, coba Pak share lagi Pak, bisa ini nggak? saya sudah share nih, Bu. Oke, silakan Pak. Belum Oke. kelihatan. Belum kelihatan ya, tapi tetap masih putus-putus ini. Ya, Iya. belum Coba kelihatan ya. di PDF. Oke, Ya, oke. di Ya PDF silakan Pak. Ya. Mudah-mudahan ya teman-teman bisa lihat ya. Ya, Silakan baik Pak. Bapak Ibu, kita lihat Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 34 ya. Demikian firman Tuhan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal ini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Hampir dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Demikian firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 12 tahun adalah bukan waktu yang sebentar. Ya, 12 tahun itu waktu yang lama. Ya. Nah, kalau kita lihat penderitaan wanita ini adalah bukan penderitaan yang biasa-biasa saja. Bukan penderitaan yang ringan. Ya. Setiap hari dengan kelemahan tubuh, dia menghadapi satu keadaan ya yang tidak mudah untuk dia bisa beraktivitas. Ya. Dia merasakan di dalam tubuhnya satu keadaan yang tidak seperti kita dalam keadaan sehat tentunya. Ya kadang-kadang mungkin bisa saja ya tubuh merasa lemas dan sebagainya. Begitu banyak penderitaan yang dialami. Mungkin Bapak Ibu bisa saja di dalam kehidupan yang dijalani oleh wanita ini, ya bukan hanya persoalan sakit pendarahan yang dialami, ya, tetapi juga berbicara tentang harapan untuk bagaimana dia bisa mengalami kesembuhan. Nah, seringkali ketika orang mengalami satu keadaan permasalahan yang tidak mudah, ya mungkin orang berkata bahwa ya mungkin orang berkata begini, ya udahlah mana mungkin untuk bisa sembuh. Ya. Udahlah nikmati saja waktu-waktu atau hari-hari di sisa kehidupan ini. Jalanilah dengan segala sesuatu yang bisa menyenangkan. Mungkin orang berkata bahwa aduh tidak mungkinlah bisa sembuh. Udah tinggal tunggu waktu. Mungkin ada yang bilang lagi udahlah makan yang enak-enak aja. Karena waktunya tinggal sebentar lagi. Bapak Ibu saya mau bilang begini. Ya. Manusia boleh mengatakan demikian.
Mungkin orang berkata bahwa tinggal 90% rasanya tidak mungkin. Mungkin hanya sekitar 10%. Atau mungkin kurang dari 10%. Ekstrim ya saudara, tinggal tunggu waktu saja. Mungkin manusia bisa berkata demikian. Tetapi buat Tuhan saudara, 90%, 95% belum menjadi 100%. Artinya masih ada harapan di dalam Tuhan. Seringkali orang ngomong bisa seperti itu. Kadang-kadang justru bukan menguatkan, kadang-kadang justru melemahkan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana perjuangan dari seorang tokoh tua, dari seorang wanita ini yang memiliki iman yang berkualitas. Ya. Nah, kita akan lihat, saudara. Kita perhatikan ayat yang ke-25. Ya. Dikatakan ayat ke-25 bahwa 12 tahun ya menderita darah. Ini 12 tahun ini bukan waktu yang sebentar. 12 tahun ini waktu yang lama. Saudara bisa bayangkan ya, orang yang zaman dulu, wanita pendarahan, dia itu hidup terpisah. Dia itu tidak bisa campur dengan orang yang sehat, tidak bisa. Ya. Kalau saudara lihat di kitab Imamat, ya, dalam menstruasi itu merupakan sesuatu yang najis, ya, saudara, najis. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana dengan wanita ini yang setiap hari dia mengalami pendarahan. Secara tidak langsung dia tidak bisa bersosialisasi. Dia tidak bisa seperti kita nih, ya, yang bisa berteman sana sini, kumpul sana sini, tidak bisa. Dengan kelemahan dan kesakitan tubuhnya dia harus terpisah. Dia harus terpisah dengan keluarganya, ya. Dia harus hidup sendiri, ya. Karena itu tadi, ya, karena dia mengeluarkan darah daripada sakit pendarahan itu yang dianggap itu najis. Saudara lihat, sudah sakit 12 tahun, hidup di dalam kesendirian, tidak bisa ketemu saudara, tidak bisa komunikasi sana sini, tidak bisa jalan-jalan seperti kita, tidak bisa menikmati hari-hari yang begitu normal. Ya, bukan waktu yang sebentar. 12 tahun itu, ya, itu sama juga dengan anak baru dilahirkan, kita tunggu 12 tahun sampai dia usia 12 tahun kelas 6 SD. Waktu yang lama, saudara. Saudara bisa bayangkan penderitaan yang dialami. Ya. Belum lagi penderitaan lain. Alkitab mencatat bahwa dia punya harapan untuk sembuh. Dia datangin berbagai macam tabib, berharap ada yang bisa menyembuhkan dia. Saudara, saya mau bilang begini, ada satu hal yang kita diingatkan dari kisah ini. Yang pertama adalah ketika kita menghadapi persoalan, ya, maka jangan sekali-kali kita mendahulukan untuk kita cari manusia, mengandalkan manusia. Wanita ini sudah mengandalkan, sudah mengambil keputusan untuk dia cari tahu. Ya. Dia dengar misalkan kalau sekarang nih Bapak Ibu, ya, ada tabib, ada sinse yang hebat, misalkan digelodok begitu ya, dia pasti cari. Dia cari, dia datangi, dia pergi dengan satu harapan, dia ingin sembuh. Dengan satu harapan bahwa dia bisa sehat kembali. Dengan satu harapan dia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dengan satu harapan bahwa dia bisa menikmati kebebasan, ya, aktivitas yang dulu mungkin dia lakukan dan sekarang dia tidak bisa melakukan aktivitas itu. Dia bisa cari uang, dia bisa berbisnis dan sebagainya. Tapi ini tidak bisa. Sehingga dia punya harapan, punya tekad untuk sembuh. Lantas dia ketika dia mendengar di sana ada tabib yang hebat, di sana ada sinse yang hebat, di sana ada profesor yang hebat, di Malaysia ada yang hebat misalkan, dia pergi itu Bapak. Waktu dia pergi bukan tidak dengan uang, dia dengan uang. Lihat, begitu bertubi-tubi persoalan yang dia hadapi. Sampai akhirnya ketika dia mengandalkan manusia, ternyata tidak sembuh. Alkitab mencatat, ya, ketika dia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, ya, dia cari tabib itu dengan biaya yang begitu tidak sedikit, ya, begitu mahal, ya, ternyata tidak sembuh. Nah, maka keadaannya semakin hari semakin tidak baik, semakin buruk. Alkitab mencatat. Bukan cuma itu saja. Ya. Setelah dia tidak sembuh dengan tabib yang dia cari, ternyata apa? Saudara, dia kehabisan uang. Ya. Uangnya habis. Ini masalah baru nih yang dihadapi. Uang yang dia kumpulkan mungkin bertahun-tahun, ya. Aset yang dia miliki, kalau sekarang mungkin dia punya apartemen dijual, rumah dijual, investasi semuanya, saham dia jual, emas dia jual, untuk dia bisa bertahan hidup, untuk dia bisa survive. Ini bukan persoalan yang mudah, persoalan yang sangat sulit. Mungkin belum lagi dengan penghakiman orang lain. Jujur ya Bapak Ibu ya, ketika hidup dalam keadaan nyaman, fasilitas kita miliki,
wah begitu nyaman, ya begitu ada semuanya. Ya, tapi begitu tidak punya, ya tidak sedikit juga. Ya, ada suara-suara sumbang, ada omongan-omongan yang nggak enak, ya, yang kita dengar begitu, ya, dengan berbagai hal tuh ya, mungkin tetangga kiri kanan atau orang siapapun juga yang bilang, ya kasihan dia dulu kaya, banyak uang, senang, sekarang hidupnya susah seperti ini dan seterusnya. Coba saudara, ketika kita mendengar satu keadaan yang seperti ini, ya bagaimana keadaan yang sudah kita begitu berat masalah yang dihadapi, mendapatkan perkataan-perkataan seperti itu, tentunya bisa melemahkan iman kita. Penghakiman orang di luar itu begitu seperti itu, ya tidak seperti yang kita harapkan. Semuanya itu tidak baik. Ya. Nah sehingga inilah yang dialami oleh wanita ini. Dia kehabisan segalanya termasuk harta yang dia miliki. Namun apa yang terjadi, saudara? Di balik setiap persoalan yang dihadapi, termasuk oleh kita hari-hari ini, tentunya dari kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh putus asa. Ayat yang ke-28, ya, sebelum masuk ke ayat ke-28 ya Bapak Ibu, ayat 27 masih ya. Ayat ke-27 dikatakan bahwa ayat ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia mendengar nama Yesus. Tiba-tiba dia mendengar tentang seorang guru ya, seorang yang mengadakan tanda-tanda mujizat ketika mengajar, yang begitu menjadi berita yang luar biasa tentang pengajaran Tuhan Yesus hari ini. Ketika dia mendengar berita itu, saudara, maka timbullah iman di dalam dirinya dia. Dia menemukan sebuah harapan baru. Ya, mungkin orang mengatakan tadi tidak ada harapan, tetapi saudaraku, ketika dia dengar itu, maka ada harapan baru yang rasa-rasanya dia akan dengan imannya itu dia merasakan ada kesempatan untuk dia menemukan sebuah harapan baru untuk dia datang dan mencari Tuhan. Nah, di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika dia dengar berita-berita tentang itu, bagaimana Tuhan Yesus mengajar, kemudian juga banyak orang-orang menyatakan kebaikannya, menyatakan mujizatnya kepada mereka yang sakit, yang lumpuh, yang tuli, yang buta, bahkan sampai kepada yang mati sekalipun dia bangkitkan. Saudara. Ini memberikan sebuah harapan baru dalam diri. Dan apa yang terjadi, saudara? Dengan tubuh yang masih lemah, dengan tubuh yang dalam keadaan yang seperti itu, dia punya tekad yang kuat untuk dia datang mencari Tuhan. Saya nggak tahu dengan banyak orang Kristen hari-hari ini. Ya, saya percaya bahwa masalah yang kita hadapi juga termasuk bukan masalah yang ringan kadang-kadang. Saya mengerti dan menyadari siapapun kita, mau hamba Tuhan, maupun jemaat, mau pengusaha, mau karyawan, ya, bahwa di dalam hidup kita di dunia ini, ya, kita menjadi anak Tuhan sekalipun, ya, kita akan tetap menghadapi setiap pergumulan, persoalan dan tantangan. Kadang-kadang, saudara, itu kembali lagi kepada pilihan dalam kehidupan. Apakah kita tetap percaya bahwa ada waktu Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kita, atau sebelum waktu Tuhan itu datang kepada kita, kita sudah menyerah, putus asa, tinggalkan Tuhan, dan kita mulai marah, kecewa kepada Tuhan. Dan saya mau bilang begini, jangan pernah dengar penghakiman manusia. Jangan kita pernah dengar apa yang disampaikan oleh manusia yang melemahkan iman kita. Justru sebaliknya, di tengah-tengah pergumulan dan permasalahan, kita harus punya tekad dan semangat untuk cari Tuhan. Jangan kita berdiam diri, pasrah dengan apa yang terjadi. Tidak. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bangkit. Untuk kita punya tekad yang kuat. Carilah Tuhan selama dia berkenan untuk ditemui. Ketika masih ada waktu dan kesempatan, kenapa kita tidak cari Tuhan? Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan? Harusnya kita punya iman yang seperti itu. Memandang setiap persoalan, bahwa persoalan kita jauh lebih kecil daripada Tuhan kita. Jangan menganggap persoalan itu lebih besar daripada Tuhan kita. Tetapi sebaliknya, setiap kita memandang persoalan itu, semuanya itu kecil di hadapan Tuhan. Dan kita pasti mendapatkan pembelaan. Saudara, pasca pandemi COVID, beberapa rekan-rekan sahabat saya yang dulunya jaya karena mereka punya usaha. Sekarang ada beberapa usaha mereka yang harus dijual. Tadinya ada yang punya 4, punya 5 usaha, sekarang tinggal hanya 1. Ada berapa banyak yang baru mulai merintis, akhirnya terlibat hutang dengan supplier, ya, terlibat hutang dengan karyawannya,
kemudian ada beberapa aset yang harus dia jual, ya. Satu hal yang mereka tidak duga. Beberapa di antara mereka kecewa marah sama Tuhan. Beberapa dari mereka sekarang tidak lagi peduli dengan apa yang disebut dengan pelayanan misi. Ya, mereka tidak lagi mau cari Tuhan, ya, tidak lagi datang beribadah, memuji Tuhan. Bahkan di mobilnya dulu setiap saya naik selalu ada puji-pujian buat Tuhan. Sekarang tidak ada sama sekali. Wajahnya berubah menjadi orang yang jarang bicara. Ya, penampilannya menjadi penampilan orang yang putus asa. Saudara dengar baik. Ya, kau boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau ibadah kita datang kepada Tuhan hanya sekedar kita datang sebagai sebuah aktivitas saja, kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kondisinya akan seperti itu. Ketika ada persoalan kita rapuh, kita lemah, kita mudah jatuh, kita mudah goyah. Nah, inilah yang saya mau bilang, bahwa sesulit apapun keadaan kita hari ini, krisis seberat apapun, kita harus bangkit. Kita harus bisa melewati itu. Secara manusia betul kita tidak mampu, kita terbatas. Sebagai manusia kita lemah. Tetapi jangan lihat dari sisi manusianya. Kita harus lihat dari sisi Tuhan yang ada pada kita, yang memampukan kita. Dari satu hal yang tidak mungkin bisa kita lewati menjadi mungkin. Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi pecundang. Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi orang yang gagal. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Ingat firman-Nya selalu mengatakan tangan Tuhan selalu menopang. Bukankah Dia Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita? Bukankah Dia adalah Bapa yang mengetahui setiap kebutuhan kita, yang mengetahui setiap persoalan kita, kesedihan kita? Dia tahu semuanya. Makanya saya mau bilang begini, iman itu dibuktikan di tengah-tengah pergumulan, permasalahan, bukan pada saat kondisi kita nyaman, bukan pada saat hati kita happy, bukan pada saat kita mengalami keuntungan yang banyak, bukan pada saat kita punya rumah baru, bukan pada saat kita punya jabatan, bukan pada saat kita ganti mobil mewah, bukan itu semua, Bapak Ibu. Justru iman yang teguh, iman yang berkualitas adalah yang mampu melewati setiap persoalan demi persoalan. Kuat, berjalan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia. Kepintaran kita tidak ada apa-apanya, Pak. Tidak bisa kita mengandalkan skill kita untuk kita bisa melewati pergumulan permasalahan kita, nggak bisa. Doa pengharapan kita kepada Tuhanlah yang mampu kita bertahan di tengah-tengah setiap pergumulan persoalan. Bapak Ibu, saya kalau mau kesaksian dengan banyak permasalahan kehidupan saya, mulai dari sejak saya kehilangan figur, ditinggal seorang bapak dari usia 5 tahun, sampai dengan usia sampai hari ini. Saya menjadi anak yang fatherless, Bapak Ibu. Kemudian kesulitan demi kesulitan yang saya hadapi di dalam perjalanan kehidupan saya, setelah saya menikah menghadapi pergumulan yang lain seperti apa, Bapak Ibu. Saya sudah mengalami itu. Dan bagaimana perubahan sebelum di dalam Tuhan dan di dalam Tuhan. Dan bagaimana ketika ada pergumulan persoalan hari ini saya ada bersama dengan Tuhan dan saya bisa temukan jawaban itu, saya mengalami, Bapak Ibu. Saya mengalami. Jadi ini adalah bagian daripada respon iman saya, pengalaman pribadi saya ketika ada persoalan dan pergumulan. Nah, kadang-kadang berapa banyak di antara orang Kristen ketika baru punya persoalan aja udah malas ke gereja, ya, malas memberikan persembahan, dengar lagu rohani udah kagak pernah, dengar siaran khotbah udah nggak pernah. Apakah ini disebut dengan anak-anak Tuhan? Ya, mentalitas anak-anak Tuhan, ya, prajurit-prajurit Tuhan seperti ini. Nah, ini menjadi perenungan. Wanita pendarahan 12 tahun ini dengan kondisi jalan yang payah, susah payah itu, Bapak Ibu. Mungkin di dalam perjalanan dia sambil mengalami pendarahan seperti itu. Tetapi tekadnya untuk berjumpa dengan Tuhan begitu kuat. Lihat tuh, dia yang sakit saja punya keinginan kuat, punya tekad yang kuat untuk cari Tuhan. Kadang-kadang saya melihat ada orang yang sehat, yang kuat, yang tidak punya persoalan dalam tanda kutip, ya, dari hari ini dan masih keadaan nyaman. Ya, untuk datang ke gereja aja malas. Untuk beribadah sekarang ini ya, onsite sudah buka, udah tidak lagi datang ke gereja, enak nyaman di rumah lewat online. Nonton, dengar hamba Tuhan berkhotbah, sambil makan, sambil tiduran, sambil angkat kaki, begitu ya. Nah, saya mau bilang Bapak Ibu, kita kalah dengan perempuan yang penderita pendarahan ini. Justru orang yang sakit punya tekad dan semangat yang kuat. Apakah, mohon maaf, apakah seseorang yang sehat sekarang ini harus sakit terlebih dahulu mengalami seperti wanita pendarahan 12 tahun ini, kemudian dia punya semangat dan tekad untuk cari Tuhan? Kan tidak begitu. Justru sebaliknya, ketika kita punya waktu, kesempatan, sehat hari ini, ayo kita banyak memberikan hidup kita buat Tuhan. Ayo kita cari Tuhan, punya semangat, punya keinginan untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pada akhir kita berbuah lebat di dalam Tuhan. Harusnya seperti itu.
Nah, kita belajar betapa hebatnya wanita ini. Ya, kemudian ayat 28, ya. Sebab katanya asalku basah baju jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, tidak mudah bagi wanita ini untuk berjuang di kerumunan begitu banyak orang, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin dengan sisa-sisa kekuatan tenaganya terakhir, dia berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi apa daya, sudah di tengah-tengah kerumunan itu, ya, kadang-kadang dia berjalan sambil menahan sakit, mungkin dia berhenti. Kemudian dia berjalan lagi tertatih-tatih. Mungkin dia memegang perutnya atau kepalanya, saudara. Kemungkinan dia berusaha untuk berjalan sedikit demi sedikit sambil berhenti. Kemudian sambil menyelinap di bawah kerumunan orang. Dan pada akhirnya dengan kekuatan yang terakhirnya itu, dia tidak sanggup berjumpa dengan muka dengan Tuhan. Tetapi dengan perkataan iman yang keluar dari mulut, dia berkata, asalku jamah sahabat jubahmu, aku sembuh. Saudara, ini satu perkataan iman yang luar biasa. Ya, ini hebat, dahsyat, luar biasa. Kadang-kadang ada orang berpikir, wah, kalau saya ketemu Tuhan Yesus, harusnya saya ketemu, ditumpangkan tangan, begitu ya. Kemudian Tuhan Yesus memeluk saya, kemudian terjadi mujizat, terjadi kesembuhan seperti itu. Ternyata tidak harus, saudara. Ternyata tidak. Betapa hebatnya kuasa Tuhan. Ya, asalku jamah saja dia pegang jubahnya, itu sembuh. Saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit berkaitan dengan iman yang berkualitas pada hari ini. Kita belajar hari ini betapa dahsyat luar biasa, ya, iman dari seorang wanita ini. 12 tahun, tadi saya katakan bukan waktu yang sebentar. Kadang-kadang ya sakit 1 hari aja, kadang-kadang kita udah bersungut-sungut. Ya, 2 hari, 3 hari, vertigo muncul, kadang-kadang nggak muncul, ya. Kadang-kadang sakit mah kambuh, kadang-kadang baik, kadang-kadang kambuh lagi. Kadang-kadang sudah mulai putus asa, kecewa. Ibu mertua saya satu kali tahun 99 saya harus berangkat ke Jepang. Saya harus bekerja dengan anak dan istri saya bawa. Ya, anak saya 8 bulan pada waktu itu. Mama itu rindu untuk berjumpa dengan kami karena setelah Krismon 98 kami hidup dalam keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu, saya pernah menjual kerupuk, muter dari satu ke warung lain, panas, hujan, dengan sepeda motor yang kondisinya pun tidak sehat motor. Kadang-kadang laku, kadang-kadang tidak laku itu. Kadang-kadang kalau nggak laku kita goreng lagi, kita makan lagi. Makanya kadang-kadang ya, sering sakit sariawan. Ya puji Tuhan lah sakit sariawan dibandingkan sakit yang parah gitu ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya harus akhirnya mama mertua meminta kami untuk kami berangkat ke Jepang. Satu kali saya bilang, Tuhan kalau memang rencana Tuhan mengizinkan kami untuk kami berangkat ke Jepang, saya akan berangkat. Rasanya hidup berat banget di Indonesia pada waktu itu. Saya lulusan S1 bekerja di sebuah perusahaan saham dengan gaji yang besar, dengan kedudukan yang lumayan, dengan uang lembur yang lumayan. Tiba-tiba kehilangan pekerjaan, 2 tahun saya menganggur hanya menjadi seorang tukang kerupuk. Saudara kiri kanan bilang, ya jadi sarjana, cuma jadi tukang kerupuk. Ya tong anak gua nggak sarjana, anak gua lulusan SMA, gaji sudah juta-jutaan. Kesian amat ya, uang kuliahnya belum balik. Waduh, omongannya macam-macam. Dan itu bukan dari orang lain, dari saudara terdekat. Satu kali akhirnya kesulitan yang kami alami. Kadang-kadang waktu itu istri mau berobat ke dokter, periksa kandungan, saya tidak punya uang. Tapi akhirnya ibu mertua bilang, kamu berangkat. Dia kasih modal 75 juta untuk bertiga orang waktu. Akhirnya saya urus surat, saya bikin paspor. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya berangkat ke Jepang, permudah semua surat-surat yang sedang saya urus. Ternyata Tuhan izin. Begitu mudahnya kami mengurus surat. Sampai dapat visa pun begitu mudah. Dan pada akhirnya saya berangkat. Dan ketika saya berangkat, mama menangis menyambut kami ketika saya tiba dari. Sampai satu kali Bapak Ibu akhirnya kami ketemu dengan mama mertua. Tanpa saya ketahui, dalam keadaan sukacita, senang mama anaknya sudah kumpul semua di Jepang. Ada cucunya kumpul di Jepang. Hanya ketemu kurang lebih 4 bulan sampai 5 bulan. Setelah itu mama tiba-tiba sakit stroke, tidak berdaya, masuk rumah sakit. Ya, waktu itu saya kaget diberitahukan masuk rumah sakit. Saya sedang bekerja di hotel waktu itu, saya cepat-cepat lari minta izin saya ke hotel, saya ke rumah sakit dan lihat mama terbaring tidak berdaya. Sampai akhirnya mama harus balik ke Indonesia. Mama satu kali sebelum berangkat ke Jepang dia punya cita-cita.
Dia bilang begini, satu kali masa tua saya tidak mau merepotkan anak saya. Sekalipun anak-anak saya sukses, sekalipun anak-anak saya banyak uang, saya tidak pernah mau menyusahkan anak. Saya mau kerja keras, saya mau punya tabungan, saya mau menikmatin hari tua saya dengan kebahagiaan bersama dengan suami, dengan papi. Namun apa daya, saudara? Setiap kita boleh punya rencana. Setiap kita boleh punya impian. Tetapi kita nggak pernah tahu dengan waktu dan kehidupan kita ke depan. 1 jam saja dengan kehidupan kita, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Sampai satu kali mama harus menderita stroke dan akhirnya pulang ke Indonesia. Saudara, kondisi mama bukan semakin sembuh, ya, bukan semakin baik. Dia pergi ke ahli ini, ahli itu, dan seterusnya. Kondisi badannya semakin hari semakin mengecil. Kakinya semakin mengecil. Badannya sudah mulai kaku, mulai kurus. Dia sudah tidak bisa ngomong sama sekali. Kalau dipegang bagian tubuhnya merasa sakit sekali. Kalau mesti ngomong Bapak Ibu, saya harus bikin abjad ABCD, kami harus bikin ABC sampai Z. Kalau kami tanya dia mau makan apa, kami harus susun. Mama mau makan, dia hanya bisa mengedipkan alis matanya saja. Kemudian saya tanya, Mama mau makan apa? Terus dia tulis, kami tulis, ya. Kita tanya A ada, dengan alis yang dia kedipkan itu kita tulis. Kalau misalkan A ada, ya dia kedipkan alisnya berarti A ada. B ada, tidak ada, dia goyang kepala. Sampai ketemu lagi di huruf Y misalkan. Huruf Y dibilang ada, oh berarti A sama Y nih, AY. Gitu. Saudara bayangkan, untuk kita bertanya kata ayam saja itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi ayam goreng dan seterusnya. Kami dengan kesabaran terus ya menemani mama. Dan mama itu bukan orang yang nggak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan. Saudara, ketika dia sakit dalam keadaan dia tidak berdaya, dia tidak kecewa sama Tuhan. Dia tidak marah sama Tuhan. Dia tidak mengajarkan pada anak, keluar dari Kristen. Murtad, kita pindah aja ke agama yang sebelah. Mendingan kita ke sono. Ngapain kita bayar perpuluhan setiap bulan? Kita ikut diakonia, kita ini, kita itu. Ternyata Tuhan nggak pernah nolong kita. Katanya Tuhan yang hebat. Katanya Tuhan yang bisa mendatangkan mujizat. Katanya Tuhan yang begitu peduli atas setiap persoalan kesulitan yang kita hadapi. Tapi kenyataannya mama seperti ini. Uang mama habis. Yang tadinya mama pakai buat masa depan mama. Yang tidak mau pakai untuk merepotkan anak-anak. Yang mama mau pakai untuk buat jalan-jalan dan seterusnya. Akhirnya habis. Untuk berobat itu. Tapi dia tidak demikian. Saudara tahu dalam keadaan sakit dia dengar tuh Papot banyak Pariaji dia dengar. Ya, lewat radio, ya, Gilbert dia dengar, Niko dia dengar, puji-pujiannya semua dia dengar. Setiap malam Alkitab dibacain sama pembantu. Coba, hidupnya dia tergantung daripada orang lain. Dia setiap 15 menit sekali harus dibalik. Kalau dia tidak dibalik, badan belakang ini habis, saudara, karena panas. AC 1 tahun saya bisa 2 kali ganti. Jebol, saudara, karena 24 jam AC jalan terus. Kami bayar listrik mahal, tapi Bapak Ibu kami nggak pernah perhitungkan dana, uang, dan seterusnya. Karena kami tahu, saudara. Jadi kami tahu, bagian kami adalah membahagiakan orang tua kami. Kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita hidup mau diberkati Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, termasuk mengasihi orang tua kita. Punya rasa hormat yang tinggi terhadap orang. Makanya saya lakukan itu. Sekalipun mama tidak diterima di mana-mana oleh mantu-mantu yang lain, di rumah saya terbuka. Kami bukan rumah yang besar, kami cuma punya rumah 36, tanah 72. Ya, 1 kamar saya relakan untuk bapak dan pembantu. Saya tidur di ruang tamu. Jadi saya tetap bagaimana saya bisa memberikan rasa hormat dan kasih saya kepada mama. Dan sampai akhirnya Bapak Ibu ya, itu setiap 15 menit kali dia harus dibalik. Hidupnya dia tergantung daripada orang lain. Tapi saudara dengar, 11 tahun, apakah dia sembuh? Tidak. Beda dengan wanita dalam perjalanan 12 tahun. Dia tidak disembuhkan. Tetapi yang dia memberikan sebuah contoh keteladanan bagi kami adalah di setiap pengumuman permasalahan apapun juga, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tetap jalani kehidupan ini dengan bersyukur. Itu yang saya tangkap. Itu memberi sebuah pelajaran penting bagi saya. Sebuah inspirasi kehidupan yang berharga buat saya. Nah, bagaimana dengan kita yang hari ini sehat walafiat? Tekanan darah normal, kolesterol normal, saudara. Masih muda, punya potensi kita melayani. Kadang-kadang kita lupa memberikan hidup kita buat Tuhan. Kadang-kadang kita diberkati, kita pelit buat memberi buat pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita sukses, kita merasa kesuksesan ini datangnya daripada Tuhan. Coba apalah artinya kalau kita sudah tidak berdaya? Apalah artinya uang yang begitu banyak kau kumpulkan bertahun-tahun, bertahun-tahun kau kumpulkan, kau pada akhirnya hanya untuk mengobati sakit yang dialami. Untuk apa? Pada akhirnya habis juga.
Jadi saya mau bilang begini, yang paling berharga dalam kehidupan ini adalah ketika kita pertama menyadari bahwa kita punya Kristus. Itu yang paling penting, harga yang tidak ternilai. Yang harus kita yakini. Tuhan, boleh aku hidup susah, boleh aku hidup pas-pasan, tetapi aku kaya di dalam iman. Aku kaya di dalam pengharapan karena aku punya Tuhan, Raja dan segala raja, Allah yang maha kaya, yang memberikan aku kaya dalam sukacita, kaya dalam damai sejahtera. Seharusnya itu yang lebih penting. Dan pada akhirnya dia meninggal. Ketika dia meninggal, saudaraku, saya banyak menangkap pelajaran penting selama 11 tahun bersama dengan saya. Saya tidur tuh terpisah di kamar tamu, anak dan istri saya dengan 2 anak itu tidur di kamar depan. Saya tidur di ruang TV, kamar TV. Selama mama hidup, yang ada di dalam hati saya adalah bagaimana saya bisa membahagiakan dengan apa yang bisa saya berikan. Nah, saudara, hari ini kita bisa melihat, ya, persoalan apapun juga memberikan kepada kita suatu perenungan. Keadaan baik tidak baik, kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam rancangan. Tetapi saya yakin dan percaya, keadaan baik tidak baik, semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahan dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Saudara lihat, 12 tahun tunggu bukan waktu yang sebentar. Ketika dia datang kepada sumber yang tepat, dia datang kepada Tuhan, akhirnya harapan yang dia impikan akhirnya menjadi kenyataan. Ayat 29 mengatakan, oh, Yesus adalah solusi, jawaban atas setiap kebutuhan. Sesulit seberat apapun persoalan Anda dan saya, only Jesus, hanya Yesus yang memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Ada 2 hal penting yang kita bisa terima dari kisah ini, atau yang bisa kita tangkap, kita renungkan. Ya. Yang pertama, dalam inti khotbah malam hari ini, bahwa mujizat Tuhan selalu ada. Ada waktunya Tuhan, waktu yang tepat dia berikan kepada kita. Kadang-kadang di tengah proses itulah kita seringkali kalah. 12 tahun ini memang begitu lama. Tetapi dari tahun pertama sampai tahun 12, itu adalah proses. Tapi pada akhirnya kita akan menemukan waktu Tuhan. Kairosnya Tuhan datang buat setiap kita. Justru di tengah-tengah persoalan itu yang selalu saya ingatkan adalah jangan mundur, jangan menyerah. Tetaplah bertahan. Badai pasti berlalu. COVID pasti berlalu. Kita pasti bisa keluar melewati COVID. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada pujian mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Ya, secara manusia tidak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila ku izinkan sesuatu terjadi. Ini satu lagu yang sangat-sangat saya suka. Dalam segala keadaan saya selalu naikkan pujian ini. Bersyukur hari ini saya menjadi satu pribadi yang dipakai dan dipercayakan Tuhan. Menjadi satu alat yang Tuhan pakai untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bersyukur sekali Bapak. Kalau mengingat kehidupan yang lama, rasa-rasa tidak. Tapi inilah Tuhan. Ada waktu yang diberikan, adalah waktu. Hidup kita bisa dipulihkan. Dan yang mampu memulihkan adalah Tuhan. Buat orang lain tidak mungkin. Buat dunia tidak mungkin. Tapi buat Tuhan mungkin. Orang bilang tidak ada harapan. Tinggal 1% sekalipun. Tetap 1% belum menjadi 1%. Masih ada harapan. 1%-nya itu adalah Tuhan. Poin yang kedua, saudara. Inti khotbah malam hari ini adalah Yesus adalah jawaban setiap persoalan kita hadapi. Ingat, aku punya Tuhan yang besar. Yang tak berjanji dan sanggup. Nah, itu apalagi dah Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang. Nah, itu saudara ya. Jadi inti khotbah pada malam hari dari pembahasan beberapa ayat yang sudah kita baca, inti khotbah pada malam hari ini ada 2. Yang pertama, mujizat Tuhan selalu ada. Bukan masih ada, tapi selalu ada bagi kita.
Yang kedua, Yesus adalah jawaban atas setiap persoalan. Karena kita semua masing-masing punya persoalan. Nah, tetap jalani kehidupan kita, hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Mari kita